pendengar Edu-Talk, kembali lagi di episode kita kali ini, di mana kita akan membahas satu aspek penting dalam pengantar pendidikan, yaitu psikomotorik. Banyak loh orang yang hanya berfokus pada kognitif dan efektif, padahal psikomotorik juga berperan penting loh dalam proses belajar mengajar. Sebelum kita ke materinya, langkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Ya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Fadli Arpan dengan NIM A431253009. Saya sebagai salah satu, dan di samping saya ada teman-teman saya sebagai narasumber 1 dan narasumber 2. Dan perkenalkan, nama saya Arun Sinaepon dengan NIM A4312530055 sebagai narasumber 1. Saya Indriani Rusmol dengan NIM A43125300069 sebagai narasumber 2. Yuk kita bahas secara santai dan mulai dipahami, apa sih psikomotorik? Psikomotorik adalah gerakan tubuh yang melibatkan otak. Artinya, pada saat anak melakukan gerakan, otaknya juga bekerja dan mendapatkan hasil gerakan yang presisi dan tepat. Dalam dunia pendidikan, aspek psikomotorik mencangkup yaitu koordinasi gerak, kelincahan, dan kekuatan keseimbangan. Keterampilan manipulatif seperti melempar, menangkap, dan menulis. Jadi psikomotorik bukan hanya sekedar aktivitas penting, tapi proses belajar yang melibatkan tubuh dan pikiran secara bersamaan. Mengapa psikomotorik penting dalam proses belajar mengajar? Ya, karena dalam proses belajar mengajar, psikomotorik itu berperan penting dan dapat menentukan hasil belajar siswa dan juga mendukung dalam dunia pembelajaran seperti menggunting, menulis, dan menggambar, dan aktivitas lainnya yang menggunakan alat tulis, dan juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan otak bekerja lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Anak yang mampu melakukan gerakan dengan baik biasanya lebih percaya diri saat bermain atau berpartisipasi di kelas. Selanjutnya, menyehatkan tubuh. Aktivitas psikomotorik membuat anak lebih bugar, lincah, dan sehat. Jadi itu tadi beberapa alasan mengapa psikomotorik penting dalam proses belajar mengajar. Terus untuk contoh kegiatannya seperti apa? Dalam contoh dunia belajar mengajar, dalam motorik kasar itu proses pembelajaran di luar kelas seperti lompat, lempar, dan lari. Dan kalau motorik halus itu proses pembelajaran di dalam kelas seperti menulis, menggambar, dan memotong. Kombinasi gerak dan kognitif. Aktivitas yang memiliki gerak sekaligus berpikir. Contohnya seperti senam. Dalam kita melakukan senam itu, pasti kita berpikir bagaimana cara menggerakkan gerakan senam tersebut. Selanjutnya, peran guru dalam mengembangkan psikomotorik. Peran guru mengembangkan psikomotorik itu sangat penting. Merancang kegiatan pembelajaran berbasis gerak. Contohnya, bagaimana cara guru melakukan gerakan, mencontohkan gerakan kepada anak-anak, sekaligus melakukan pengajaran terhadap anak-anak tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jika peran guru dalam dunia psikomotorik, guru itu menentukan dunia belajar dan juga dapat menciptakan belajar yang lebih aktif seperti belajar menggunakan gerakan agar anak tidak cepat bosan, dan dapat juga meningkatkan aktivitas anak agar otak mereka menjadi lebih aktif supaya mereka lebih fokus dan dapat juga meningkatkan aktivitas anak. Nah, itu tadi contoh kegiatan dan peran guru dalam pendidikan. Nah, ini nih pertanyaan terakhir. Cara menilai motorik siswa seperti apa? Saya akan menjelaskannya.
Penilaian psikomotorik dapat dilakukan melalui observasi aktivitas gerak, misalnya ketetapan melempar, keseimbangan saat berjalan di atas apa namanya itu biasanya sering dilakukan di mana? Atas matras atau lapangan. Ya, contohnya begitu. Selanjutnya, rubrik penilaian meliputi aspek koordinasi, kelincahan, kekuatan, dan kemampuan mengikuti instruksi. Dan dari saya, kita dapat menilai psikomotorik anak itu dengan cara melihat gerakan anak. Apa gerakan anak itu sudah lincah dan gerakan anak itu sudah tepat, dan kita bisa menilai dari gerakan itu tersebut. Kita jika mendapatkan gerakan anak itu tidak tepat atau tidak sesuai, kita dapat melakukan evaluasi agar anak itu lebih paham bagaimana gerakan yang benar. Dan setiap kegiatan kita dapat melakukan video atau foto agar bisa menunjukkan kepada anak dan bisa menjadi evaluasi bagi anak. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang psikomotorik dalam pendidikan. Semoga penjelasan kita yang sederhana ini dapat bermanfaat kepada orang-orang banyak dan yang ingin mendengarkan. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Dadah. See you.